Haluk Ananda semuanya, jumpa lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ananda semuanya, sekarang kita akan mengenal apa itu bersuci. Bersuci itu disebut juga dengan toharoh, yang artinya adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Nah, hadas itu apa sih? Hadas itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Kalau kubul itu adalah tempat keluar air kencing ya. Kalau dubur itu adalah tempat keluar kotoran saat buang air besar. Nah, najis itu apa, Nak? Najis itu adalah semua benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan wajib kita bersihkan karena dianggap menjadi penghalang seseorang untuk ibadah kepada Allah. Contohnya apa? Contoh najis itu adalah kotoran manusia, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, lalu kotoran hewan dan air liur anjing. Nah, kalau kita terkena yang tiga itu ya, kotoran manusia, kotoran hewan, dan air liur anjing, maka kita mesti bersuci, membersihkan diri, menghilangkan hadas kita itu ataupun najis yang kita kena itu ya. Nah, Ananda semuanya, kita akan membedakan air yang suci dan terkena najis. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan menyucikan. Nah, itulah yang bisa kita gunakan untuk berwudu dan segala macamnya, yaitu air sumur ya, lalu air embun, air hujan, air laut, lalu juga ada air sungai yang bisa kita gunakan, lalu juga air salju ya, air salju, lalu juga kita bisa gunakan air danau. Nah, itulah air-air yang bisa Ananda semua gunakan untuk bersuci. Nah, lalu air yang terkena najis itu yaitu air yang apabila warna, rasa, dan aromanya sudah berubah. Nah, jadi kalau airnya sudah terkena najis, itu tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, itu ya. Jadi kalau air terkena najis itu kita mesti bisa melihat warnanya dia, rasanya seperti apa dia, dan aromanya berubah enggak dari air yang normal gitu ya. Nah, Ananda semuanya, sekarang kita akan mengenal benda-benda najis, yaitu yang pertama, kotoran yang keluar dari kubul ataupun dubur. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, anjing dan babi. Yang keempat, darah. Yang kelima, nanah. Yang keenam, arak atau khamar atau minuman yang memabukkan. Lalu yang ketujuh adalah bagian tubuh binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup. Nah, jadi kalau kita terkena benda-benda yang 7 ini, maka hendaklah kita membersihkan diri dengan bersuci, berwudu, mandi ya. Ananda semuanya, ada 3 tata cara bersuci, yaitu yang pertama mandi. Nah, mandi adalah membersihkan seluruh anggota tubuh dengan air. Nah, Ananda, kita mandi sehari minimal 2 kali ya, yaitu pagi dan sore. Dengan mandi, badan menjadi bersih dan sehat. Nah, sebagai anak muslim, kita harus menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Dengan cara mandi teratur dan badan kita akan sehat. Nah, tapi mandinya juga harus menggunakan air yang bersih. Selain itu juga menggunakan sabun mandi dan sampo. Yang kedua adalah berwudu. Nah, karena sebelum kita sholat kita harus berwudu untuk menghilangkan
hadas kecil. Nah, kita berwudu harus menggunakan air yang suci. Nah, anak muslim harus rajin berwudu. Nah, kita semuanya bisa berwudu dan bisa kita lakukan setiap hari sebelum tidur, sebelum sekolah ya, sebelum mengaji. Nah, kalau kita rajin berwudu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa dari tubuh kita. Nah, dan Allah akan juga memberikan cahaya di wajah kita. Ya. Nah, yang pertama tata cara mandi. Nah, tata cara mandi ini yang pertama adalah ketika akan memasuki kamar mandi, maka hendaklah kita memasukkan kaki kiri. Lalu lepaslah pakaian dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Nah, lalu mulailah dengan menggosok gigi, lalu siramlah badan dengan membaca basmalah dalam hati ya. Lalu bersihkanlah tubuh hingga bersih dengan air bersih dan sabun wangi. Nah, lalu setelah itu Ananda semuanya keringkan tubuh dengan handuk dan tutuplah auratnya setelah mandi. Nah, ketika keluar kamar mandinya, kita keluarnya dengan kaki kanan. Tata cara berwudu. Nah, ayo perhatikan langkah-langkah berwudu berikut ini ya. Yang pertama adalah membaca bismillah sambil cuci tangan. Nah, lalu setelah kita membaca bismillah dan mencuci tangan, kita berkumur-kumur, lalu kita membasuh hidung. Nah, lalu yang keempat caranya adalah dengan membasuh muka. Nah, lalu dilanjutkan dengan membasuh tangan hingga sampai ke sikut. Dan selanjutnya yaitu membasuh sebagian kepala. Nah, yang berikutnya adalah dengan membasuh kedua telinga kita. Lalu yang terakhir adalah dengan membasuh kaki. Nah, setelah kita membasuh kaki itu, nah kita membaca doa sesudah berwudu. Doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, berikut ini adalah tata cara beristinja. Yang pertama adalah dengan cara kita berdoa sebelum masuk kamar mandi atau toiletnya. Nah, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang keji dan jahat. Cara yang kedua adalah dengan mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Nah, yang ketiga adalah membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri. Nah, tangan kiri ini kita gunakan untuk beristinja, sedangkan tangan kanan kita gunakan untuk melakukan hal yang baik-baik ya. Lalu berikutnya adalah kita kalau sudah selesai beristinja, kita keluar kamar mandi dengan melangkahkan kaki kanan. Nah, kita juga membacakan doa ketika keluar kamar mandi. Doanya adalah alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Nah, itu doanya ya. Nah, demikianlah tata cara bersuci. Nah, jadi kalau kita sudah terkena hadas atau najis, maka hendaklah kita bersuci dengan cara tadi berwudu, mandi, ataupun istinja. Nah, ini adalah doa sebelum memasuki kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu ini adalah doa keluar kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini adalah tugas Ananda hari ini, yaitu mengurutkan tata cara berwudu dengan menarik garis. Jadi di sini ada angka-angka yang ada merahnya ya. Lalu di sini ada gambar-gambar tata cara berwudu. Nah, caranya adalah dihubungkan dia dengan
angka mana tata cara ini yang sesuainya. Bunda Ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.